Bismillahirrahmanirrahim. Berkembangnya teknologi dan multimedia saat ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kaum muslimin, khususnya sisi keagamaan mereka. Demikian pula perkembangan paham-paham yang tidak sejalan dengan syariat dan kelompok-kelompok yang menyimpang saat ini terkait erat dengan teknologi multimedia. Sudah menjadi rahasia umum di balik teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah mereka yang condong kepada hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat yang murni. Musuh-musuh Islam ini mengetahui dengan pasti bahwa umat Islam tidak akan dapat dihancurkan selama para ulama bersatu dan bekerja sama dalam membimbing umat. Terlihat jelas bahwa merajut hubungan antara ulama adalah hal yang sangat penting, bahkan sangat dibutuhkan, sehingga mereka dapat berkhidmat untuk umat dengan cara yang terbaik. Di samping itu, umat Islam pastilah dalam kebaikan dan bimbingan Allah selama mereka bersandar dan mengerjakan tuntunan para ulama, karena hanya dengan jalan inilah mereka akan terselamatkan dari jebakan-jebakan musuh Islam yang siap mengeluarkan mereka dari jalan yang benar, jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami mencoba mempelopori berdirinya suatu forum yang diberi nama Majelis Silaturahim, yang memfasilitasi berkumpulnya para ulama, baik kalangan habaib dan para kiai, juga serta para asatid dan tokoh masyarakat, yang berlandaskan thariqah ahli sunnah wal jamaah yang berakidah asy'ariyah dengan berlandaskan 4 madhab. Saat ini para pelopor pendiri forum ini meminta kepada Al-Habib Jindan berkenan untuk menjadi penasihat dan pembimbing utama dalam forum ini. Perlu diketahui bahwa forum ini lahir di wilayah Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, dan telah berkembang sampai 7 wilayah kecamatan yang berdekatan. Di antara sebab pembentukan forum ini adalah untuk menyikapi beberapa permasalahan yang muncul ke permukaan di wilayah, antara lain: 1. Fanatik berlebihan dari para ulama dalam masalah furu'iyah. 2. Banyaknya masyarakat yang meniru budaya barat yang tidak sesuai dengan syariat. 3. Munculnya kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran sesat. Dengan latar belakang inilah didirikan Majelis Silaturahim pada tanggal 21 Desember 2007 bertempat di Majelis Ta'lim Al-Ikhwan Kelurahan Gaga, yang dihadiri oleh Al-Habib Jindan, Al-Habib Ahmad, Kiai Muhammad Tamrin, Kiai Ruhuddin, Al-Ustad Khairuddin, Al-Ustad Abdullah Husin Almarhum, Al-Ustad Huzaifah Bangka, Al-Ustad Yusuf Pekalongan, Ustad Rifai Sukabumi, Al-Ustad Deden Alamsyah, Al-Ustad Muhammad Yunus, Al-Ustad Muhammad Yunihar, Bapak Haryono, Bapak Mursidi, dan tokoh-tokoh lainnya. Dimulailah forum ini dengan membuat majlis bulanan untuk para asatid dengan kitab panduan Tanbihul Mughtarin karya Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah. Forum ini memberikan amanat untuk menjalankan majlis bulanan ini dalam pembacaan dan pengajaran kitab tersebut kepada Al-Habib Jindan bin Naufal, Al-Habib Ahmad bin Naufal, Al-Ustad Ruhuddin, Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha, dan Al-Habib Alwi bin Sahab secara bergiliran. Setelah perjalanan forum ini selama 2 tahun pertama, telah diadakan rapat kerja pada tanggal 2 Rajab 1430 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Juli 2009 di Pondok Pesantren Jam'iyah Islamiyah pimpinan Kiai Haji Husnul Aqib LC, untuk menyusun kepengurusan dan penjelasan visi dan misi dan kegiatan forum ini. Alhamdulillah, acara tersebut dihadiri 52 ulama dan para tokoh masyarakat. Visi: menjalankan syariat Islam sesuai dengan fitrahnya berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas para ulama. Misi: 1. Untuk menyebarkan ajaran Islam berdasarkan pemahaman ulama salafus saleh, yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah melalui gerakan dakwah. 2. Memperkuat ikatan ta'aruf, komunikasi dan silaturahim antara ulama dengan saling membantu dan memecahkan permasalahan substantif dan urgen dalam agama untuk memberikan kemaslahatan umat
dan menjaga kepentingan umum yang mendasar bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Meningkatkan taraf kemampuan ilmiah di dalam halaqah, madrasah, pondok pesantren, dan pusat pendidikan Islam yang ditandai dengan pembersihan jiwa dan pendidikan akhlak serta kecakapan dalam dakwah fi sabilillah. 4. Memberikan penjelasan tentang kebenaran atas dinamika perkembangan terkini agar pandangan para ulama atas masalah tersebut lebih mendalam, pendapat mereka lebih sesuai dengan keadaan dan kesatuan umat. Kegiatan-kegiatan yang telah dan sedang berjalan. 1. Majelis bulanan setiap Jumat terakhir tiap bulannya. 2. Peringatan milad majelis silaturahim. 3. Pembuatan buletin sebagai pencerahan untuk masyarakat tentang hukum dalam sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. 4. Menyemangati masyarakat dalam menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitarnya. 5. Peringatan hari-hari besar Islam seperti Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan lain-lain. 6. Ziarah ke tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, kepada para tokoh, dan menyengguk orang sakit, serta lain-lainnya. 7. Kultum setelah subuh tiap tahunnya. Tahun ini telah lebih bergabung 30 masjid dan 30 asatid bekerja sama dengan Forum Al-Wafa bi Ahdillahi Jakarta dan sekitarnya dengan Yayasan Al-Fahriyah. 8. Daurah atau pesantren kilat. Di antaranya Daurah Ulumul Quran di Cisarua Bogor pada tanggal 14 sampai dengan 16 Rajab 1434 Hijriah bertepatan dengan 24 sampai 26 Mei 2013. Daurah Tahsin Tilawatul Quran serta sanad mutasil surat Al-Fatihah pada tanggal 2 sampai dengan 15 Ramadan 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 sampai dengan 23 Juli 2013 bersama Syekh Faisal An-Najjar. Daurah Kitab Al-Mukhtar fi Suhbatul Akhyar bersama Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Daurah Kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah karya Al-Habib Zain bin Sumaid dan fikih Kitab Al-Manhalul Warib Sarah Mukhtasar Latif bersama Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus pada tanggal 2 sampai dengan 10 Ramadan 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 sampai dengan 19 Juli 2013. Daurah Kitab Ad-Da'watut Tammah Miftah Libabin Nikah dan Kitab Hakadha Hal Nad'u Ilal Islam pada tanggal 24 sampai dengan 26 Zulhijjah 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober 2013. Di Pondok Pesantren Darul Mustafa Al-Mukhtar Pondok Jati, Pondok Pesantren Jami'iyah Islamiyah Jurangmangu, Pondok Pesantren As-Salatiyah Nahdlatul Watan Gaga, dan Yayasan Al-Fakhriyah Larangan Selatan bersama Al-Habib Jindan dan Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Daurah Kitab Al-Manhalul Warib Syarah Mukhtasar Latif Bab Jenazah dan Praktek Pengurusan Jenazah bersama Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus dan Al-Habib Ali Al-Haddad pada tanggal 5 sampai dengan 6 April 2014 di Pondok Pesantren Ad-Duha Karangtengah. Daurah Bahasa Arab, Nahwu, Sharaf, dan Lughah selama 6 bulan pada tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015 di Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Gaga di bawah bimbingan Syekh Faisal An-Najjar, Al-Ustadz Khadir Ridwan, dan Al-Ustadz Nahrawi. 9. Daerah binaan saat ini berada di daerah Klaten, bekerja sama dengan Yayasan Al-Fakhriyah dan Forum Al-Wafa bi Ahdillah. Program kerja ke depan. 1. Mutola'ah kubro mingguan untuk pembahasan fikih atau bahsul masail melalui kitab dasar sampai kitab besar. 2. Gerakan bisnis untuk dan kepada anggota forum. 3. Santunan yatim dan khitanan masal.
4. Pengaturan jadwal acara-acara keagamaan antara anggota forum sehingga memaksimalkan jamaah yang hadir baik masyarakat maupun para ulama. 5. Pembuatan daerah binaan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Akhir maka Allah berkaya dan juga para habaib yang lainnya dan para asatidz. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dalam pertemuan atau multaqah kita dengan Habib Umar yang alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir berkumpul di tempat beliau. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Dan mudah-mudahan majlis silaturahmi ini yang majlis silaturahmi adalah kemudian kita insya Allah berkah dan kita majlis silaturahmi kita berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga insya Allah mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin wa rabbal alamin. Hadirin jamaah, mempersiapkan waktu bahwa pada malam hari ini acara kita yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang kedua adalah sambutan dari ketua majlis silaturahim, kemudian yang ketiga adalah sambutan perwakilan dari jamaah, dan yang keempat adalah yaitu pemutaran video kegiatan majlis silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah tausiah dari guru kita Habib Umar bin Akhir bin Muhammad. Kemudian untuk selanjutnya mempersiapkan waktu pada sama acara ini kita buka di badan kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan dan dibacakan oleh guru kita Al-Ustaz Mustafa Ismail. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
صدق الله العظيم. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Terus selanjutnya acara yang kedua itu sambutan ketua Majelis Silaturahim yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Al-Alama Al-Habib Umar bin Ahmad bin Hafid yang telah berkenan dan memberi kesempatan bersilaturahmi dengan keluarga besar Majelis Silaturahim. Yang kedua, kami mewakili pengurus Majelis Silaturahim ingin memperkenalkan kepada Al-Habib Umar dan para ulama serta para jamaah sekalian apa itu Majelis Silaturahim. Majelis Silaturahim adalah sebuah forum silaturahim antara para habaib, kiai, asatidz dan tokoh masyarakat yang terbentuk pada tanggal 21 Desember 2007 dan dibina oleh guru-guru kami khususnya Al-Habib Jindal bin Nawfal dan Al-Habib Ahmad Nawfal bin Salim bin Jindal. Adapun tujuan dibentuknya Majelis Silaturahim diantaranya adalah satu, menjembatani dan memperbaharui hubungan antara para ahli ilmu dan salihin. Yang kedua, memperkuat hubungan ikatan silaturahim antara habaib, kiai, asatidz dan tokoh masyarakat yang berpahamkan ahli sunnah wal jamaah. Membangkitkan semangat keilmuan dan dakwah melalui pertemuan-pertemuan mingguan, bulanan, tahunan, hari besar Islam dan kajian-kajian keilmuan dalam bentuk daurah. Yang keempat, mengadakan musyawarah setiap tahun dan 5 tahun sekali dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja Majelis Silaturahim. Alhamdulillah, setelah berjalan selama 6 tahun lebih, Majelis Silaturahim telah menjalin hubungan dan kerjasama dengan 182 dari kalangan para habaib, asatidz dan tokoh masyarakat. Yang kedua, 21 pondok pesantren dan majelis taklim. Yang ketiga, 31 masjid dan mushola. Dan pada saat ini kami juga sedang mengadakan daurah bahasa Arab selama 6 bulan, yaitu dari bulan November sampai dengan bulan April. Mohon doa dari Habib agar peserta daurah ini tahun depan bisa berkomunikasi dengan Habib langsung dengan menggunakan bahasa Arab. Dan insya Allah pada pertemuan bulan Desember tahun ini Majelis Silaturahim akan menyelenggarakan muktamar yang pertama. Kami mohon doa dari Al-Habib Umar, para alim ulama dan jamaah sekalian agar muktamar tersebut berjalan dengan lancar. Yang terakhir, kami memohon kepada Al-Habib Umar beberapa permintaan untuk perkembangan dan kemanfaatan program Majelis Silaturahim. Pertama, perhatian khusus kepada Majelis Silaturahim
agar majlis ini mendapat hubungan dan pengawasan dari Al-Habib Umar. Yang kedua, agar kesempatan pertemuan dengan Al-Habib Umar seperti ini bukan hanya pada kali ini saja, tetapi dapat berkelanjutan pada saat Al-Habib Umar berkunjung ke Indonesia. Yang ketiga, agar Al-Habib Umar dapat memberikan pengarahan takdir yang akan kami amalkan pada pengajian gabungan yang akan kami buka. Yang keempat, kami mohon Al-Habib Umar berkenan memberikan ijazah musansa kepada kami agar ijazah tersebut dapat kami amalkan dan dapat kami jadikan pegangan. Demikian kata sambutan dari kami mewakili pengurus atau ashab majlis silaturahim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Majlis Silaturahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan perwakilan dari jamaah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Muhyiddin bin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba awil hasna idza syuka sahla. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para ulama, para kiai, para santri, terutama guru kita yang mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib dari Hadramaut beserta jamaah, para ulama yang dari luar kota, yang dari daerah-daerah pedalaman, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga kepada guru kita Habib Ahmad bin Nofal bin Salim bin Jindan, Al-Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan untuk kekuatan membawa kegiatan-kegiatan kepada kita semua. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu dari beliau. Jamaah Majlis Taklim Silaturahim, pada malam hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dapat bersilaturahim kepada para saudara, para ulama, para kiai di tempat Majlis Taklim Al-Fahriyah, yang mana tidak lain tujuannya adalah untuk menimba ilmu dari orang-orang yang khas, orang-orang yang tertentu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dari keluarga besar Majlis Taklim Silaturahim, mohon doa restunya agar senantiasa istiqomah menjalankan kegiatan yang baik, kegiatan rutin setiap mingguan dan bulanan, dan juga yang selalu